Pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam Enlightenment Forum episode pertama. Enlightenment Forum adalah suatu program talk show yang membahas kehidupan kita sehari-hari pada tataran pemikiran. Karena sebagaimana kita ketahui, sudah ada demikian banyak pemikiran dicetuskan oleh para pemikir di dunia ini, termasuk di Indonesia, baik itu pemikir kecil ataupun pemikir besar. Dan semua pemikiran-pemikiran itu sekarang ini kita rasakan manfaatnya, terutama ketika terkait dengan berbagai macam kemajuan yang telah kita alami, baik di bidang teknologi ataupun ekonomi, demikian pula sosial dan budaya. Untuk itu saya akan langsung bertanya kepada Pak Richard Klaproth mengenai kenapa beliau menyelenggarakan Enlightenment Forum ini. Oke Pak Richard, bisa Anda jelaskan apa yang menjadi motivasi utama Anda menyelenggarakan Enlightenment Forum ini? Pertama, untuk tujuannya ya, mendiskusikan ide-ide besar, big ide. Dan menurut saya, kita kan sering mendiskusikan ide-ide, tapi tidak ada ide yang lebih besar lagi selain daripada ide pencerahan. Kenapa ide pencerahan itu menjadi sangat penting dari berbagai aspek kehidupan? Kalau kita lihat, pada waktu kita menyetir mobil, atau kita melakukan voting, pemilihan pemilu, atau kita menabung uang di bank, atau kita sekolah, itu semua kita lakukan karena kita sudah tercerahkan dari pemikir-pemikir atau filosofer-filosofer di masa lalu. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita sekarang menjadi seperti ini karena jasa-jasa mereka. Jadi tidak ada lagi ungkapan yang lebih besar, ucapan terima kasih kepada orang-orang yang seperti itu. Namun di balik semuanya itu, yang menyedihkan, ide pencerahan itu sendiri atau pencerahan itu sendiri ternyata tidak selalu berjalan mulus. Bahkan ada, kalau kita lihat trennya di dunia, banyak sekali yang tidak menginginkan ide pencerahan itu ada. Berbagai macam kontrol dilakukan agar ide pencerahan itu tidak ada. Dan memang dalam perjalanan hidupnya, selalu ide-ide pencerahan itu mendapatkan tentangan. Kita lihat misalnya Copernicus, waktu dia mengatakan bahwa bumi itu mengelilingi matahari, maka dia mendapatkan tentangan. Kita melihat Galilei dengan teori dia mendapatkan tentangan. Ada seorang juga yang namanya Bruno Giardino yang mengatakan hal yang sama, dan dia melakukan pemikiran-pemikiran mengenai konsep ketuhanan yang mendapatkan tentangan. Oleh karena itu, semua ide-ide pencerahan selalu mendapat tentangan, dulu maupun sekarang. Dan kalau saya melihat, banyak sekali hal-hal yang masih harus kita bongkar kembali sehingga kita menjadi tercerahkan untuk keluar dari jebakan ide-ide tidak mencerahkan. Siapa biasanya yang mengontrol itu? Tentu yang punya interest. Dalam bentuknya yang paling ideal adalah pemerintah, organisasi-organisasi, bahkan institusi-institusi agama. Karena hal yang paling mudah untuk mengontrol satu kelompok masyarakat atau dunia, yaitu denominatornya cuma satu, yaitu dengan rasa takut. Oleh karena itu di berbagai belahan dunia, kalau kita lihat jargon-jargonnya bagus, ya, karena elemen dari pencerahan cuma ada dua. Pertama freedom, yang kedua adalah reason. Freedom of speech, freedom of expression, freedom of thought, ya, menyatakan pendapat. Dan di undang-undang kita juga ada gitu. Kita bebas mempunyai kepercayaan apa saja, tapi kenyataannya ketika seseorang menganut kepercayaan yang berbeda, kita punish, kita persecute. Jadi apa yang ditulis di undang-undang kita tidak sesuai yang kita jalankan. Kita juga melihat di dalam kehidupan ekonomi kita. Ya, kita waktu founding father kita membuat Undang-Undang Dasar 45, yang kita jalankan sekarang mungkin sudah jauh berbeda dengan hal itu. Dan kita melihat berbagai aspek kehidupan seperti itu. Dan jika ini berlarut terus, ya, adanya pengekangan freedom dalam menyatakan pendapat, dalam berekspresi, dan juga kalau kita menyatakan pendapat tanpa diikuti oleh reason yang kuat, yang terjadi hanya dua, yaitu pertama adalah masyarakat yang percaya dengan tahayul,
superstitious. Dan yang kedua, masyarakat yang menjadi fanatik, fundamentalis, tertutup. Oleh karena itu ide ini menjadi penting, adanya pencerahan. Kita ketahui bahwa ide-ide yang bersifat pencerahan itu seringkali dianggap sebagai anti kemapanan. Dan ini berarti banyak sekali orang yang merasa dirinya mapan yang terancam. Sehingga kita ketahui misalnya abad pencerahan di Eropa, itu juga sebenarnya memakan korban yang sangat banyak. Baik korban jiwa maupun harta. Ini dalam konteks yang sangat besar. Dalam konteks yang sangat kecil itu tentu juga terjadi. Termasuk di negara kita, di Indonesia. Bahkan di era demokrasi ini sangat ada demikian banyak pemikiran-pemikiran yang bersifat pencerahan bertebaran di seluruh tanah air kita, termasuk sampai ke pelosok-pelosok desa. Akibatnya di sana juga terjadi suatu perlawanan atau pertentangan atau konflik. Karena banyak orang yang merasa terancam oleh sesuatu yang baru, yang bisa mencerahkan. Yang sesungguhnya kalau kita kaji lebih dalam itu kan sangat positif. Karena bagaimana kita bisa memperoleh kemajuan tanpa kita memasuki suatu masa yang bernama pencerahan. Di mana di dalamnya terdapat ide-ide atau pemikiran-pemikiran yang sangat positif yang akan membawa umat manusia ke dalam kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau Anda melihat situasi di Indonesia pada saat ini, di mana banyak sekali pemikiran-pemikiran. Kadang-kadang kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana positif, mana negatif, mana yang sebenarnya bertujuan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu saja atau apa. Karena terlalu banyak manipulasi. Dan menurut Anda di Indonesia ini sekarang bagaimana? Kalau kita lihat untuk atau kalau kita perhatikan ya, Pak Igin, untuk semua hal, kalau kita ingin melihat permasalahan, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan ya. Kita harus paham berbagai prinsip penting, tidak banyak. Prinsip yang pertama yaitu bahwa semuanya itu adalah energi. Energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan. Hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi itu abadi. Itu hukum yang pertama. Kalau kita bilang itu hukum alam, itu hukum alam yang pertama. Jadi energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihancurkan, dia abadi. Tapi dia selalu berubah bentuk. Jadi seperti Pak Gigin adalah energi, tapi Pak Gigin selalu berubah bentuk sekarang, Mas Gigin. Sel-sel darah you berubah, rambut you berubah. Nanti you perhatikan 10 tahun lagi foto you berbeda. Baru you tahu, oh ternyata ada perubahan. Padahal sebenarnya tiap detik you berubah sekarang. Tiap nanosecond you berubah. Tapi hakikatnya you adalah energi yang sama tetap you. Dan nanti pada satu waktu, pada saat misalnya kita sudah tua, kita meninggal, energinya hilang atau tidak? Energinya tidak hilang. Dia hanya berubah bentuk saja. Karena hukum kekekalan energi mengatakan bahwa energi itu abadi. Itu hukum yang pertama. Yang kedua, jadi kalau kita lihat di masyarakat kita, apapun yang terjadi, itu adalah bentuk pergerakan dari energi dalam wujudnya yang masing-masing berbeda. Apakah di bidang politik, ekonomi, budaya, apapun. Itu adalah manifestasi dari energi. Kedua, energi itu selalu bervibrasi, bergetar. Jadi kalau misalnya ada seseorang marah, intensitasnya tinggi, maka kita bilang nih getarannya tinggi.